Menolak dijemput paksa, dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, akhirnya datang sendiri ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, keduanya sempat mangkir dari panggilan tim penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mendatangi Polda Metro Jaya. Keduanya datang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Haris Azhar mengaku ketidakhadirannya pada panggilan sebelumnya bukan dengan disengaja. Enggak, kalau memang nggak hadir, saya kan udah jelasin alasannya, kita kirim surat segala macam. Saya nggak tahu kalau wajar nggak wajar, saya mah surat baik-baik. Di surat dari pemanggilan pertama saya nyampein surat bahwa di atas tanggal 4. Nggak wajar kan saya kerja ya, nggak cuma urusan sama polisi. Terus akhirnya kenapa memilih datang hari ini, Pak? Kita ngikutin aja operasi. Sebelumnya pada Selasa pagi, Haris dan Fathia didatangi penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya. Seperti dalam unggahan di media sosial Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 5 anggota polisi mendatangi tempat tinggal Fathia dan menjemput Fathia secara paksa untuk diperiksa. Keduanya menolak untuk dijemput dan memilih datang ke Polda Metro Jaya. Apa yang terjadi? Kita langsung berbincang dengan kuasa hukum Fathia Maulidiyanti, Andi Muhammad Rezaldi. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mas Latif. Ya. Sampai sore ini Fathia dan Haris masih di Polda atau sudah keluar? Iya, hingga sampai sore ini baik Haris Azhar maupun Fathia Maulidiyanti telah selesai menjalani pemeriksaan gitu. Kurang lebih sekitar jam 5:30 sore tadi. Oke, baik. Bagaimana kisahnya tadi pagi? Berapa orang yang datang untuk menjemput paksa klien Anda, Fathia? Ya, terkait pemanggilan paksa pada pagi hari tadi sudah beragam. Dari Fathia sendiri itu dia dijemput secara paksa begitu sekitar pukul 7:30 pagi. Sekitar ada 4-6 orang begitu dari Polda Metro Jaya yang melakukan penjemputan paksa. Lalu berkaitan dengan Haris Azhar, dia didatangi dari 4 anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, itu ada sekitar 4 orang. Oke. Sebelum mereka datang, adakah pemberitahuan awal? Iya, memang saat ada upaya penjemputan ini dari kuasa hukum maupun dari Fathia dan Haris Azhar tidak ada informasi sekalipun bahwa akan ada upaya pemanggilan ataupun upaya penjemputan. Padahal di awal-awal ketika kami diminta untuk melakukan pemeriksaan, saya pikir sudah cukup memahami baik dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak kuasa hukum bahwa pemeriksaan akan dilakukan sekitar tanggal 7 Februari. Oke. Artinya hari ini datang ke Polda itu bukan karena ada panggilan, tapi untuk menjawab kedatangan para polisi ke rumah klien Anda itu? Betul. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh polisi dari Polda Metro Jaya itu cukup membingungkan ya. Padahal ada statement dari pihak Polda Metro Jaya, bahkan surat yang sudah kami sampaikan, kami sama-sama memahami bahwa kita akan jalan pemeriksaan di tanggal 7 Februari. Jadi jadwal tanggal 7 itu sudah disepakati oleh penyidik dan Anda sebagai kuasa hukum dan klien Anda? Iya, dari pihak kuasa hukum mengirimkan surat dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan kami di tanggal 7 Februari. Apakah kedatangan kepolisian ini diartikan sebagai gerak cepat mereka karena lawan Anda dalam kasus ini? Iya, kalau dimaknai sebagai gerak cepat juga agak membingungkan ya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Saya pikir ini ada upaya begitu ya untuk melakukan pemanggilan baik pada Haris maupun Fathia begitu. Oke. Secara umum terkait dengan aktivis perlawanan terhadap aktivis terhadap kekuasaan, ada kaitannya nggak dengan panggilan paksa pada sore hari ini? Iya, sebetulnya
terkait kasus Fathia maupun Haris tidak bisa dilepaskan dari kekritisan mereka atas kebijakan-kebijakan penguasa hari ini, gitu. Yang mana kita pahami betul bahwa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia selalu terjadi setiap saat, apalagi di wilayah Papua, gitu. Yang mana banyak sekali peristiwa kekerasan, penghilangan orang secara paksa, dan juga perbuatan pelanggaran hak asasi manusia lain. Oke. Sebelum pemanggilan ini sempat ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan lawan Anda. Apakah tadi dalam pemeriksaan upaya perdamaian itu kembali diajukan? Ya, berkaitan dengan upaya perdamaian sebetulnya tidak ada perbincangan mengenai itu. Tetapi berkaitan dengan pemeriksaan tadi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Fathia maupun Haris Azhar, itu berkaitan dengan konten dan juga pernyataan Fathia di dalam konten podcast. Oke. Apakah bisa diartikan bahwa pemanggilan pada hari ini artinya upaya damai sudah tertutup sama sekali? Ya, mungkin itu lebih tepat bila itu ya dari pihak Polda Metro Jaya yang menyampaikan. Tapi pada intinya begini, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami kooperatif begitu untuk menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan adanya indikasi konflik kepentingan pejabat publik di Papua. Oke. Baik, itu tadi kuasa hukum Fathia Maulidiyanti, Andi Muhammad Rezaldi.